Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Disusun oleh Lia Musyarofah, kelas 11 IPS. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak diterapkan akan mengakibatkan perpecahan umat dalam agama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah yang menjadi pedoman hidup manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran memiliki sifat yang dinamis, yaitu dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, ibadah, menjelaskan cara ibadah kepada Allah, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita Islam. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang benar-benar ingkar atau membengkang. Yang kedua, Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis adalah mempunyai beberapa arti, yaitu jadid artinya baru, qorib artinya dekat, dan khobar artinya berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan yang terakhir sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak ada atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis atau disebut dengan perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan rawi yang menurut kebiasaannya tidak mungkin berbuat dosa. Kedua, hadis ahad, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatannya, hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus
dari awal sampai akhir yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Yang kedua, hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Dan yang terakhir adalah hadis doif, merupakan hadis yang ditinggalkan sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jika Rasulullah masih hidup, ijma tidak diperlukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjelaskannya. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapannya aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.